Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia mengunjungi Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan Menko PMK tidak lain adalah buntut dari temuan warga terkait beras bantuan PPKM 2021 yang seperti batu dan tidak layak konsumsi. Dalam kunjungannya, Menko PMK Muhadjir Effendi langsung menyambangi kantor pos Pandeglang untuk melakukan pengecekan langsung kondisi beras yang akan disalurkan untuk warga, serta memastikan kualitas beras yang diberikan kepada warga terdampak PPKM ini kondisinya baik. Bahkan Menko PMK juga menyebut seharusnya beras yang diberikan kepada warga dengan kualitas medium plus, bukan hanya medium atau medium minus. Selain mendatangi kantor pos Pandeglang, Menko PMK juga melakukan pengecekan langsung ke gudang beras milik Sumber Tani yang merupakan mitra Bulog sebagai tempat penyimpanan beras yang akan disalurkan kepada warga. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan, kedatangannya ke Pandeglang adalah menindaklanjuti temuan warga terkait bantuan beras yang tidak layak konsumsi, karena kondisinya sudah kuning dan bau serta menggumpal seperti batu. Namun berdasarkan temuan di lapangan, beras yang tidak baik tersebut sudah ditarik kembali dan warga penerima bantuan sudah mendapatkan penggantinya. Namun Menko PMK tidak mungkir bahwa beras yang tersedia di Kabupaten Pandeglang untuk bantuan PPKM kualitasnya rendah dibandingkan dengan beberapa wilayah yang telah dikunjunginya. Sementara itu Bupati Pandeglang berharap atas kejadian ini tidak terulang kembali. Di sini ada pembagian beras bansos dalam rangka PPKM yang kurang baik, bahkan judulnya beras batu katanya, itu kan seru banget. Nah, tentu saya cek di lapangan ini sebetulnya apa sih yang terjadi. Jadi sebetulnya berdasarkan laporan dari PT Pos maupun dari pihak Bulog dan Bu Bupati, sebetulnya memang sudah diketahui kalau beras itu tidak bagus karena kena hujan dan sudah disisihkan dan sudah diganti dengan beras yang baik. Hanya kemudian beras yang tidak baik itu yang terekspos, tapi beras yang diganti kurang diekspos. Jadi sebetulnya sudah nggak ada masalah, sudah diganti para keluarga penerima manfaatnya dan beras itu sudah ditarik. Bahkan yang ditarik bukan hanya beras yang bermasalah, tapi seluruh kelompok ya, satu kohort dari beras bermasalah itu sekarang ditarik di PT Pos, nanti dicek semuanya. Dan itu saya kira langkah yang cepat dan bagus, karena ini memang sangat sensitif karena menyangkut makanan yang nanti masuk di perut, dan saya prinsipnya tidak boleh ada beras yang kualitas rendah yang diberikan kepada masyarakat. Kalau kita memberikan beras kepada orang lain, kita harus yakin bahwa kita juga bisa makan atau kita mau makan beras itu. Jangan sampai kita nggak mau makan beras itu, kita berikan kepada orang lain. Karena itu kelasnya medium yang kita tetapkan, dan mestinya medium plus, bukan medium minus gitu. Karena itu jangan sampai ada dengan sadar ada upaya untuk menurunkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini juga penting, tadi sudah saya sampaikan, sudah diberitahu Bu Bupati, semua berasnya adalah produksi petani lokal. Jadi saya tetap turut prihatin, tapi tadi kan Pak Menko memberikan juga apresiasi. Dari sekian yang sudah didistribusikan untuk keluarga penerima manfaat dari PKH, ya, dan juga dari bantuan sosial tunai, begitu, itu beras sudah didistribusikan sudah hampir 90%. Besok minggu bisa 100%, nggak ada masalah. Cuma 0,00000 sekian digit. Maafin. Nah, berita-berita ini yang harusnya tidak boleh terekspos, pun boleh diekspos, tapi ada clear and clean. Ya, sudah dikoreksi dengan diganti dengan beras yang sesuai. Saling melengkapi kekurangan ya. PT Pos ini kan sebagai transporter, dengan Bulog langsung diberikan kepercayaan dari Kementerian Sosial ya, pemerintah pusat
untuk melakukan tadi pendistribusian dan juga pengkondisian kualitas beras yang tentunya yang layak ya, jangan sampai ada permasalahan. Tadi saya sampaikan juga kita sama-sama plat merah, kita saling juga cross check. Ya, setelah mereka juga cross check, kita juga akan cross check juga di lapangan, dinas sosial ada, pendamping di bawah, lalu juga para camat. Karena kan semua beras turunnya di kantor desa ataupun nanti di kantor kecamatan apabila suatu hal terjadi.